Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih solihat cerdas berprestasi? Alhamdulillah, kali ini kita sampai pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam ya. Kita akan meneruskan pembelajaran yang kemarin, masih di bab 2, Dinasti Abbasiyah. Namun sebelumnya kita membaca doa terlebih dahulu dengan harapan semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan keterbukaan hati dan pikiran, serta tetap semangat selalu walaupun belajarnya dari rumah ya. Berdoa di rumah masing-masing dimulai. Selesai? Oke anak-anak, kali ini kita sampai kepada pembahasan tentang mengenal lebih dekat ulama dinasti Abbasiyah. Jadi ada beberapa ulama ya di masa dinasti Abbasiyah ini, tetapi yang kita akan bahas untuk kali ini pertama itu Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari ini beliau itu lahir di bulan Syawal 194 ya. 194 Hijriah di Bukhara ya, Asia Tengah. Beliau itu dikenal dengan panggilan Al-Bukhari ya. Jadi Imam Bukhari ini dididik dalam keluarga ulama yang memang taat beragama ya. Dalam kitab As-Siqat, Ibnu Hibban menulis bahwa ayah Bukhari ini dikenal sebagai orang yang sangat waro ya, orang yang sangat alim ya, seorang ulama bermazhab Maliki dan murid dari Imam Malik, ulama besar dan ahli fikih. Kemudian beliau itu wafat ketika Bukhari masih kecil ya. Ayahnya Bukhari ini Imam Bukhari berarti ya. Kemudian sejak berusia 10 tahun Imam Bukhari ini sudah mengembara dan tujuannya adalah untuk menuntut ilmu. Beliau itu pergi ke Bahr, Naisabur, Roy, Baghdad, Basrah, Kufah, Mekah, Mesir, dan Syam. Jadi beberapa tempat yang memang ditempati dan beliau menuntut ilmu. Selanjutnya beliau itu pernah berguru juga pada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadis yang masyhur di Bukhara waktu itu. Jadi pada usia 16 tahun itu beliau mengunjungi kota suci Mekah dan Madinah untuk belajar dari para guru besar ya. Kemudian pada usia 18 tahun ini beliau ini sudah hafal karya Mubarak dan Waqi' bin Jarrah bin Malik ya. Jadi beliau sudah menghafal karya-karyanya Mubarak dan Waqi' bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq waktu itu, beliau itu menghimpun hadis-hadis sahih dalam satu kitab. Dan dari 1 juta hadis yang diriwayatkan itu 80.000 para perawi. Kemudian beliau itu juga menyaringnya menjadi 7.275 hadis. Ya, ini memang terkenal dengan Sahih Bukhari gitu ya. Jadi kitab-kitab hadis. Kemudian untuk mengumpulkan dan menyelesaikan hadis sahih itu, Imam Bukhari itu menghabiskan waktunya selama kurang lebih 16 tahun. Lumayan lama ya. Kemudian beliau itu mengunjungi berbagai kota untuk menemui para rawi hadis. Di antara kota-kota yang disinggahinya adalah ada Basrah, Mesir, Hijaz, Mekah dan Madinah ya, Kufah, Baghdad sampai Asia Barat. Coba bayangkan ya. Masya Allah kan luar biasanya. Kemudian para ulama hadis yang termasuk guru daripada Imam Bukhari ini ada Ali bin Al-Madani, kemudian Ahmad bin Hambal, Yahya bin Ma'in, Maki bin Ibrahim Al-Bakhi, dan kemudian ada Muhammad bin Yusuf Al-Baikandi. Selain itu juga banyak ahli hadis yang berguru kepadanya. Ya, diantaranya ada Syekh Abu Zahroh, kemudian Abu Hatim Tirmizi, Muhammad bin Nazr, dan Imam Muslim. Salah satunya Imam Muslim. Jadi Imam Bukhari ini merupakan ulama yang banyak sekali menulis kitab hadis ya. Kitab-kitabnya itu menjadi rujukan bagi kita sebagai umat Islam di seluruh dunia, termasuk kita di negara Indonesia. Ya, sebagaimana karyanya antara lain ada Sahih Bukhari, ada Al-Adab Al-Mufrad, dan lain-lain. Jadi kita pun tidak sembarangan ya dalam mengambil hadis apalagi soal hukum.
Jadi yang memang benar-benar dari ulama yang sahih, kemudian keaslian hadisnya itu kita ketahui seperti itu. Salah satunya ya Imam Bukhari ini, yang memang banyak sekali kitab hadisnya yang kita jadikan rujukan. Kemudian yang kedua ada Imam Muslim. Ya, Imam Muslim ini nama lengkapnya adalah Imam Abdul Al-Husain Muslim Ibnu Al-Hajjaj Ibnu Muslim Ibnu Kusyairi An-Naisaburi. Kemudian beliau itu dilahirkan di Naisabur pada tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi. Jadi pada saat itu Naisabur ini termasuk wilayah Rusia ya, yang dalam sejarah Islam itu dikenal dengan sebutan Mawaro an-Nahar, yaitu daerah-daerah yang terletak di belakang Sungai Jihun di Uzbekistan, Asia Tengah. Ya, di Asia Tengah. Jadi pada masa dinasti Samanid, kota Naisabur ini pernah menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan selama 150 tahun. Jadi pada saat itu kota tersebut ini bahkan dikenal sebagai salah satu kota ilmu, ya, pusat keilmuan, kota tempat berkumpulnya ulama besar dan pusat peradaban di kawasan Asia Tengah. Imam Muslim ini sangat menyukai ilmu hadis, ya. Kecerdasan dan ketajaman hafalannya ini sudah ditunjukkan sejak beliau itu masih kecil. Jadi pada usia 10 tahun, kalau kita masih SD ya, sekarang masih SD kelas berapa? Kelas 3 atau kelas 4 lah. Yang kadang kebanyakan main gitu kan ya. Tapi kalau kita berkaca kemudian meneladani para ulama-ulama besar terdahulu itu luar biasa. Masih sangat muda sekali sudah menghasilkan karya, sudah menjadi penghafal Quran. Lah ini yang menjadi salah satu keharusan kita untuk meneladaninya. Jadi pada usia 10 tahun itu beliau itu sering datang berguru kepada Imam Ad-Dakhili. Beliau itu seorang ahli hadis di kotanya waktu itu. Setahun kemudian Imam Muslim ya mulai menghafal banyak hadis. Ketika gurunya salah dalam periwayatan hadis, ia bahkan berani mengoreksi jadi kekeliruan itu ya, dengan ya pastinya dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan. Karena kecintaannya kepada ilmu hadis, maka ia mengembara ke berbagai tempat, terutama untuk mendapatkan kebenaran silsilah sebuah hadis, karena kita tidak sembarangan ya dalam meriwayatkan hadis, apalagi menulis kitab hadis. Imam Muslim ini juga banyak menulis kitab hadis. Salah satunya ada Al-Jami' As-Sahih atau kita kenal dengan sebagai Sahih Muslim. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Jadi itu tentang Imam Muslim dan Imam Bukhari. Ya, untuk kali ini kita membahas dua imam tersebut. Kemudian kalian bisa mencari referensi-referensi sebanyak mungkin, dan yang paling jelas adalah kita bisa meneladani kedua tokoh ulama Muslim ini, ya, tokoh ulama Islam. Kemudian bisa membaca karya-karyanya, kalaupun tidak dalam kitab aslinya bisa dengan terjemahannya ya. Kalau misalnya kita belum bisa memahami, jika harus membaca yang Arabnya, kita bisa membaca terjemahannya, dan banyak sekali ya yang bisa kita ambil dari sana. Mungkin itu dulu dari saya. Selamat belajar, jaga kesehatan selalu di rumah, tetap semangat, dan semoga sukses, bahagia dan berkah selalu ya. Jaga ibadahnya dan bantu keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.